Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Wa nusalli wa nusallim ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tsumma amma ba'd. Ikhwati al-ahibba, azani Allah wa iyyakum. Jemaah Masjid Jami Baitur Rahman yang dirahmati Allah, pagi subuh hari ini tanggal 2 Rabiul Awal. Jadi nggak terasa kita sudah bulan ketiga dari bulan Dzulhijjah ini ya. Bertepatan dengan tanggal berapa? Agustus 15 ya. 15 Agustus. Kita masih dalam kajian tema tentang wasiat Luqman atau nasihat Luqman kepada anak-anaknya, yang pada kesempatan lalu kita bahas tentang masalah larangan berbuat syirik, karena syirik merupakan kezaliman yang paling besar, dan kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua dalam keadaan apapun ya. Meskipun kedua orang tua mengajak kita berbuat syirik, katakanlah juga berbuat maksiat ya, namun tetap dalam urusan dunia kita mempergauli keduanya dengan cara yang penuh penghormatan, santun ya. Karena keduanya berjasa besar juga kepada kita, membuat kita sampai dewasa pada hari ini. Wasiat berikutnya dari wasiat Luqman adalah terkait dengan urusan akhirat ya. Tata'allaq bi qadiyatil akhirah wa ma fiha min jaza adil, dan apa yang menjadi hubungannya dalam persoalan-persoalan keadilan, hisab daqiq, penghisaban yang sangat teliti, ala amalil insan, terhadap perbuatan kita semua umat manusia ini. Kita lihat dalam Al-Quran luar biasa pengantarnya. Jadi dari ayat yang ke-16 ya, itu bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Terjemahannya, wahai anakku yang tersayang. Dalam sebuah riwayat, anak beliau itu satu-satunya, dan memanggilnya dengan kalimat ya bunayya itu menunjukkan kasih sayang yang penuh terhadap sang anak ya. Dia tidak memanggil hai nak, nggak begitu aja, tapi anak yang tersayang ya. Kalau orang Sumatera Barat itu apa, simbilang tulang, nah, ya. Sibiran tulang. Jadi anak yang bagian dari dirinya, belahan jiwa lah kalau kita bilang ya. Pesannya adalah sesungguhnya jika seandainya ada sebesar biji zarrah, biji atom, biji yang sangat kecil, dan biji itu terdapat di dalam padang sahara, padang pasir yang luas, afis samawati, atau biji itu ada di langit, atau biji itu ada di kedalaman bumi,
niscaya biji itu Allah ketahui. Sesungguhnya Allah sangat halus, sangat mengenali. Ya, latif asalnya itu yang lembut. Nah, sifatnya Allah itu lembut. Tapi maksudnya di sini adalah dia tajam, mengetahui betul, mencermati betul semuanya. Makna lebih jauh dalam tafsir dikatakan begini: innal khati'ata aw sayyi'ata mahma kanat saghiratan, sesungguhnya satu kesalahan, satu kejahatan, satu dosa meskipun hanya kecil, hatta walau kanat wasnu habbatil khardal fis sighar, meskipun dia adalah merupakan bahagian kecil dari benda yang paling kecil, yang sangat kecil, allati hiya asgharul hubub, boleh dikatakan biji yang terkecil yang mungkin nggak bisa kita lihat kecuali dengan alat mikroskop misalnya. Sekecil itu pun fatakun fi akhfa makanin wa adyaqih, meskipun dia di tempat yang sangat tersembunyi, di tempat yang sangat sempit, pokoknya betul-betul tidak nampak menurut kita manusia. Kajawfis sakhrah as-sama, seperti padang pasir yang luas, itu di baliknya, ya, di pasirnya. Au fi a'la makanin fis sama, atau di tempat di langit yang tertinggi. Au takun fi a'maqi makanin a'maqi makanin fil ard, atau di tempat bumi yang paling dalam, yang kita ketemu ada emas, ada minyak, ada apa, nikel, ada semuanya di dalamnya lagi. Fa innallaha ya'ti biha, maka Allah akan mendatangkan itu. Allah tahu benda itu, Allah bisa ambil itu, ditampakkan kepada kita. La yaghibu anhu syai'un, karena bagi Allah nggak ada satu pun yang gaib dari dirinya, nggak ada yang rahasia yang tersembunyi darinya. Wala takhfa alaihi khafiyatun, tidak ada yang tersembunyi, yang ngumpet, yang nggak bakalan ketahuan dari Allah. Wa huwa subhanahu latif bi ibadihi, karena Allah adalah zat yang sangat tahu tentang hambanya ini. Dia sangat kasih, sangat sayang kepada hambanya, sehingga apapun hambanya yang melakukan suatu perbuatan, maka perbuatannya itu akan Allah balas, istilahnya. Al khair bi a'malihim wa khafaya umurahum. Ya. Jadi dialah zat yang al khabir bi a'malihim, yang sangat mengetahui, mengenali perbuatan mereka, semua hal yang tersembunyi dari mereka. Ya. Dalam suatu riwayat dikatakan begini, anna ibna Luqman qala li abih, anaknya Luqman ini satu saat pernah bilang kepada bapaknya begini, ya abatah, inna alimtul khati'ah haitsu la yarani ahad, sesungguhnya inni amiltul khati'ah haitsu la yarani ahad, aku berbuat satu kesalahan yang enggak dilihat oleh siapapun, oleh satu orang manusia pun. Kaifa ya'lamu Allah, lalu bagaimana Allah mengetahuinya? Faradda alaihi Luqman bidzalik, maka Luqman menjawabnya dengan bunyi ayat yang tadi disampaikan. Wal gharbu at-tamtsilu bi sa'ati ilmillahi syamil, maksud dan tujuan apa yang Luqman sampaikan dengan percontohan di padang pasir, di langit, di bumi tersembunyi, itu adalah sebuah perumpamaan betapa luasnya dan sempurnanya pengetahuan Allah meliputi apapun. Fi dzalikal kayyan al-ha'il,
bitilka surah al-ajibah allati yakhsha laha al-qalb. Dalam surah Al-An'am, surat yang ke-6, disebutkan begini. Ini supaya kita jadi lebih jelas ya. Surat Al-An'am ayat yang ke 59. Surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 59, Allah mengatakan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisi Allah lah semua kunci-kunci hal-hal yang gaib, di mana tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib itu kecuali hanya Dia sendiri. Jadi kalau ada orang bertanya sama orang lain yang disebut paranormal, yang disebut dukun, dan disebut orang pintar dalam tanda kutip ya, tentang hal-hal yang gaib, itu semuanya adalah kebohongan. Semua hanya karena pengalaman dia dulu lalu nebak, dan tebakannya pasnya didengar betul. Hakikatnya tidak ada yang tahu yang gaib itu kecuali hanya Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah itu tahu semua yang ada di darat dan di lautan. Bayangkan, semua yang di darat di lautan Allah ketahui. Bahkan disebutkan di sini wa ma tasqutu min waraqatin wala wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Enggak ada satu daun pun yang gugur. Ini daun di pohon-pohon kita semua ini. Bayangkan berapa rumah yang punya pohon itu. Belum yang di hutan. Satu daunnya gugur, satu daunnya jatuh, Allah mengetahuinya. Gak ada yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Gak ada sesuatu benda, biji yang ada di dalam bahkan kalau di sini sebenarnya di dalam kegelapan bumi, di perut bumi ini. Wala ratbin wala yabis, gak ada sesuatu yang kering, yang basah, illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya Allah ketahui dan sudah tercatat dalam kitabnya di Lauh Mahfuz. Dan nasihat Luqman kepada anaknya ya. Jadi Luqman menasihati anaknya itu persoalan ini. Jadi supaya anaknya hati-hati, bersikap jujur ya. Dan kalau dia nanti punya kewenangan, punya amanah, punya kekuasaan, otoritas, maka dia akan bersikap bijak, adil, karena dia tahu ini dipertanggungjawabkan. Nah, itu begitu. Jadi diingatkan bahwa anaknya dari sejak kecil udah kasih tahu itu. Ada cerita begini. Suatu saat di sebuah perkampungan, anak-anak muridnya si kiai ini, ada murid kiai itu 3 orang yang dianggap pilihan. Maka kiai berpesan kepada mereka sebelum liburan, masing-masing dibekali dengan seekor ayam waktu mau pulang. Si kiainya bilang, ini aku berikan kepada kalian bertiga. Pesanku, sembelihlah ayam ini di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Akhirnya pulanglah ketiga ini. Begitu kembali, 2 orang tidak membawa ayamnya. 1 orang masih bawa ayam. Yang satu cerita, saya sembelih ketika ditanya oleh kiainya di tempat yang tersembunyi, sampai saya pergi ke dalam hutan, ketemu sebuah goa. Saya yakin gak ada orang yang melihat. Di situ saya sembelih. Makanya ayamnya sudah tidak ada, kiai. Sudah saya nikmati.
Bagus kata Kiai. Coba yang kedua. Kenapa? Ayamnya dia cerita, saya sampai menyelam. Dalam air itu ada satu batu karang yang besar, yang saya lihat tidak mungkin lagi dilihat oleh siapapun termasuk penyelam-penyelam. Di situ saya sembelih ayam. Betul-betul saya yakin tidak ada yang melihat. Kemudian yang satu, kenapa engkau masih bawa ayam? Kok nggak disembelih? Saya ingat pesan Kiai adalah disembelih di tempat tersembunyi yang tidak dilihat atau diketahui oleh siapapun. Saya sudah coba ke hutan. Saya sudah coba tadi seperti saudara kita di dalam kedalaman laut. Saya sudah coba naik ke gunung. Tidak ada tempat satupun kecuali tempat itu ada yang melihat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kata si murid ini. Karena murid itu seperti itu perilakunya, enggak sembelih karena berpandangan begitu, kata Kiai, engkau yang lulus dari ujian ini. Jadi memang Kiai itu pesannya sembelih di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Nah, yang dua tadi beranggapan udah tersembunyi, padahal itu tidak tersembunyi karena Allah melihat. Ya. Jadi pesan yang kedua itu ya. Yang berikutnya pesan yang ketiga, ammal wasiyatu tsalitsah wasaya Luqman libnihi ba'dal iman billahi wal yaqin bil akhirah. Sesudah persoalan keimanan yang melarang kita berbuat syirik kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua, dan persoalan keyakinan tentang hari kiamat, ya, wastiqa bi adalatil jaza fa hiya tawajjuh ila Allah, persoalan yang terkait dengan balasan yang Allah berikan kepada kita semua hamba-hambanya, tidak ada yang luput. Jadi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man kana mithqala dzarratin syarran yarahu. Siapa yang berbuat sebesar zarah satu kebaikan, dia pasti akan melihatnya. Dan siapa yang berbuat kejahatan sedikit pun sebesar zarah, dia pun akan melihatnya. Yang sampai nanti di akhirat itu bahkan seekor kambing yang tidak bertanduk, waktu di dunia diseruduk oleh kambing yang bertanduk, di akhirat nanti dikasih kesempatan membalas. Tentu tidak ada pertanggungjawaban, nggak kayak kita manusia karena punya akal, tapi sekedar penunjukan kekuasaan Allah di saat itu, di hari kiamat itu, keadilan ditegakkan, diumpamakan kambing pun diberi kesempatan membalas. Jadi kalau ada kambing bertanduk, main seruduk aja kambing yang nggak bertanduk, nah itu nanti di akhirat dikasih kesempatan membalas. Nah, yang berikutnya ini adalah pelajaran yang ketiga atau wasiat yang ketiga, bi ada is-shalah ala tawajjuh al-akmal, perintah untuk menegakkan salat, wa da'wah ila Allah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, sekaligus perintah untuk mendakwahkan apa yang sudah diketahuinya di jalan Allah ini dengan cara yang hikmah, was sabr ala takalifi dakwah wa mata'ibiha, dan sekaligus sikap sabar kalau sudah mulai ngajak orang, karena pasti ada yang mau, ada yang tidak mau, ada yang rela ikut, ada yang menolak. Bahkan yang menolak kadang-kadang bersifat memusuhi, ya. Fa inna dzalika dharibatut tadhiyah fi sabilillah, karena berdakwah itu adalah sebuah pengorbanan di jalan Allah. Jadi ayat berikutnya ini adalah perintah sholat, perintah untuk dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan perintah untuk bersabar. Iya bunyinya, aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Jadi Allah katakan kepada
Allah bahasakan di sini bukan Nabi, Luqman menasihati anaknya begini. Ya bunayya, hafidh ala sholati fi awqatiha. Jagalah salat ini. Jagalah waktu-waktu salat itu jangan sampai lewat. Bi khusyu'iha, dan jaga salat itu agar engkau bisa selalu khusyuk. Wa furudiha, dan jaga kewajiban salat ini jangan sampai ada bolongnya. Wa adabiha, dan jaga salat ini adabnya, tata caranya dengan baik. Ya, itu pengertian aqimis shalah, tegakkan salat. Karena tegakkan salat itu adalah cara terbaik bagi seseorang untuk bisa punya perasaan tadi. Tidak ada yang tahu tentang kehidupannya kecuali hanya Allah. Cara untuk kita bisa yakin Allah itu selalu membersamai kita, melihat kita, selalu mengintai kita, selalu memonitor kehidupan kita adalah salat. Karena salat berarti kita berdialog dengan Allah Sang Pencipta. Kita merasa kita setiap hari melapor, katakanlah begitu. Kita absen kehadiran kita di 5 waktu yang paling, katakanlah, yang paling perlu untuk kita menjaga hubungan dengan Allah itu. Pagi-pagi subuh sebelum beraktivitas apapun kita sudah berhubungan dengan Allah. Siang-siang di tengah kesibukan kita tetap berhubungan dengan Allah. Waktu asar masih dalam kesibukan tapi sudah mulai lelah, ya, tetap kita berhubungan dengan Allah supaya tetap kita bisa menjaga nilai-nilai kejujuran dan kebenaran yang Allah minta. Pada waktu kita pulang maghrib istilahnya, ketemu dengan keluarga, diingatkan pula tentang sholat. Bahwa keluarga kita ini, kita punya istri, kita punya anak, kita punya keluarga banyak. Mereka sedemikian rupa menurut kita adalah sangat baik, ya, soleh, solehah misalnya. Itu semuanya terjadi karena izin Allah. Maka kita bersyukur, kita sholat. Menjelang kita istirahat, kita akan tidur, kita kembali ingat kepada Allah, sholat isya. Jadi memang tuntunannya itu sholat subuh, sholat isya itu awal dan penutup. Jadi kalau Nabi dulu setelah sholat isya itu udah nggak lagi komunikasi. Kalau sudah sholat isya sama kita ini udah nggak ngumpul lagi gitu istilahnya. Sudah sholat isya beliau istirahat tidur. Makanya beliau bisa bangun jam 12, jam 1, tidur lagi sebentar, bisa bangun lagi menjelang subuh. Nah itu karena tidurnya awal. Jadi udah nggak nerima tamu kalau sesudah sholat isya, ya. Tapi itu bukan larangan mutlak. Kalau kebiasaan Rasulullah seperti itu. Ada 3 hal di dalam ayat ini yang dicamkan oleh Luqman kepada anaknya. Pertama, perintah sholat. Yang kedua, perintah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kepada anaknya sudah dikasih tahu, ya bunayya ud'un nasa ila kulli khairin wa fadilatin wanhahum an kulli syarrin wa radilatin. Wahai anakku tersayang, ajak manusia agar mereka selalu berbuat kebaikan dan mengambil keutamaan-keutamaan dalam kebaikan itu, dan cegah mereka untuk berbuat jahat, berbuat hal-hal yang hina, hal-hal yang jelek, yang kotor. Udah dari kecil diingatkan begitu. Jadi anaknya itu waktu masih kecil sudah aktif itu. Ada kawannya mau ngambil barang kawan yang lain, jangan, nggak boleh, minta izin dulu. Sudah mulai begitu, misalnya. Atau di masjid anak-anak lagi sholat, anaknya mungkin yang berpikir, udah mulai sholat, jangan berisik lagi, misalnya. Anaknya udah seperti itu. Nah itu yang dimaksud dengan anaknya dinasehati dengan dengan sikap untuk mampu mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah perbuatan kemungkaran. Dan disuruh wasbir 'alaiha, disuruh bersabar ala ma asabak. Isbir 'alal mihan wal balaya wal adza alladhi yanaluka minal asyrar. Bersabarlah engkau wahai anak
dari segala macam ujian-ujian, dari segala macam cobaan-cobaan, bahkan penderitaan-penderitaan yang bisa menimpa engkau karena engkau menegakkan kebaikan ini. Jadi dikasih tahu anaknya, kalau kamu ngajakin orang pasti orang ada yang marah. Nah, udah, ya. Kalau orangnya gede nggak usah dilawan gitu. Kalau orangnya kecil sama bisa berani, terus nasihati aja misalnya. Sudah dikasih tahu tentang konsekuensinya. Pasti ada yang marah, ada yang suka disuruh hal itu. Nah, jadi anaknya udah kasih tahu sabar. Kalau sampai ada yang akhirnya langsung mukul, sudah sabarlah. Kemudian dikasih tahu inna sabra. Nah, kemudian di sini dikatakan inna dzalika min azmil umur. Ini yang penutupnya ayat 17. Inna dzalika min azmil umur. Maksudnya adalah inna sabra ala adan nas minal umuri allati yanbaghi an ya'zima 'alaiha ad-da'iyah wa yumdiha ihtisaban liwajhillah. Sesungguhnya sabar atas penderitaan yang diakibatkan oleh orang banyak karena kita menegakkan kebenaran, ini adalah perkara yang sangat mulia, perkara agung, perkara yang sudah harus disiapkan pada diri si pendakwah, orang yang mengajak kepada kebaikan itu, dan dia tahu semua perbuatannya semata-mata karena mengharapkan ridho dari Allah. Qala Ibnu Abbas menambahkan begini, min haqiqatil imani as-sabru 'alal makarih. Hakikat iman itu adalah sabar dari sesuatu yang tidak kita sukai. Kita nggak suka miskin, nggak suka dilecehkan, nggak suka tidak dipedulikan orang, nggak suka katakanlah ada yang kita mau tapi dilarang. Kita nggak suka itu. Nah, bersabar atas itu, itulah hakikat iman. Ya, mungkin kita suka yang banyak orang-orang kafir lakukan. Ya, karena dulunya kita pernah, misalnya minuman keras, ya, hidup sedikit mewah, bebas, ya, pergaulan laki perempuan dan sebagainya. Kita mungkin suka itu, tapi dilarang. Bersabar atas larangan Allah itu adalah hakikat iman. Itu yang dimaksud, ya, Ibnu Abbas di sini. Naha Luqman waladahu awalan anis syirk. Kita tahu Luqman tadi awalnya melarang anaknya berbuat syirik. Wa akhbarahu thaniyan ya'lamuhu ta'ala wa bahiru qudratihi. Kemudian pelajaran berikutnya adalah Luqman menasihati anaknya agar memahami semua perbuatannya diketahui oleh Allah Sang Pencipta. Jadi masalah syirik itu terkait dengan juga berbakti kepada orang tua, ya. Kemudian wa itlahu ala a'malil ibad thumma amarahu bima yataqarrabu bihi ilallahi minat ta'at. Kemudian selanjutnya Luqman memerintahkan anaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan ketaatan seperti salat. Fabada bi asyrafiha wa hiya as-shalah. Amalan ketaatan yang terbaik itulah yang dinasihati oleh Luqman kepada anaknya, yaitu salat. Jadi salat itu adalah amal terbaik yang Allah sukai. Enggak ada yang lain. Yang paling utama itu salat. Tsumma bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kemudian mengajak anaknya untuk berdakwah, mengajak orang lain supaya berbuat kebaikan dan mencegah orang lain untuk tidak berbuat kemungkaran. Dan ya, ini adalah berarti konklusinya dakwah di jalan Allah. Jadi masih kecil sudah diajak berpikir untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Lalu yang berikut tsumma sabar ala ma yusibuhu minal mihan. Kemudian bersikap sabar atas apa yang menjadi konsekuensi dakwah. Ada yang terima, ada yang menolak, ada yang marah dan lain-lain, ya. Lalu kemudian wasiat berikutnya adalah ammal wasiyah ar-rabi'ah wasaya Luqman
fahiya an-nahyu 'anit takabbur wal khila. Luqman mengatakan berikutnya begini, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Luqman nasihati anaknya untuk jangan bersikap sombong, jangan pernah memalingkan pipimu dari pandangan orang, dan jangan pernah engkau berjalan di muka bumi dengan dada yang dibusungkan kayak orang gede, begitulah, nampak sebagai orang yang sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena Allah tidak suka orang yang menyombongkan diri. La tumil khaddaka linnasi kibron alaihim. Jangan pernah memalingkan wajah karena bersikap sombong. Ya, sama orang menoleh, ya, karena menganggap nggak perlu sama orang itu dan lain-lain. Wa tahqiran lahum, dan itu menunjukkan kebencian kepada orang lain, dan itu tidak dibenarkan. Wa ijaban binafsika, sekaligus itu merasa diri lebih hebat dari orang lain, itu yang dilarang oleh Luqman. Jadi merasa sombong, ya, merasa lebih hebat dengan menghina orang lain, dan merasa diri ujub, itu yang paling, dia yang paling pinter, yang paling benar, yang paling baik, dan seterusnya. Kama yaf'aluhul mutakabbiruna wa ashabun nufus al-maridah. Sebagaimana banyak diperbuat oleh orang-orang yang sombong dan orang-orang yang hatinya kotor, yang sakit, itu sikapnya begitu. Jadi kalau ketemu pandang nggak menoleh, nggak melihat, tapi dia malah melengos gitu, berpaling. Ini sudah dari kecil dilarang oleh Luqman pada anaknya. Jangan kalian memalingkan wajah. Fil ardi mutakabbiran mutabakhtiran. Juga nggak boleh berjalan dengan nunjukin dia hebat, dia gede gitu. Jalannya melangkah tangannya gini-giniin misalnya. Ya kayak kalau kita melihat ya mafia, ya kalau itu termasuk itu olahraga. Ya olahraga orang bertinju, orang olahraga yang keras kayak macam UFC kayak gitu. Jalannya wah begitu dia tunjukin dia lebih dari yang lain. Itu yang dimaksud. Itu sudah diingatkan dari kecil. Jadi ya besarnya udah biasa, dia nggak akan menyombongkan diri dari orang lain. Ya. Fa innallaha, mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala la yuhibbul mukhtal al mutabakhtir fi masyiati. Ya, fi masyiati. Jadi Allah tidak suka orang yang sombong, orang yang membanggakan dirinya dalam menampakkan dirinya kalau berjalan. Ya. Al muftakhir ala ghairihi bi nafsihi au bi malihi. Orang yang suka merasa diri paling hebat, menunjukkan dirinya lebih gagah, lebih pinter, lebih banyak hartanya, ya, lebih banyak kemampuannya dari orang lain. Allah paling tidak suka itu. Makanya sikap yang demikian itu sudah diingatkan oleh Luqman sejak anaknya masih kecil. Wa fil hadits asy-syarif, ada dalam hadis begini, Pak. Kenapa Luqman melarang dari kecil itu? Hadisnya bunyinya begini. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi waznu sya'iratin min kibrin. Atau la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min khardalin min kibrin. Allah tidak akan memasukkan ke dalam surga orang yang punya sikap sombong, merasa diri lebih hebat dari yang lain sedikit pun. Gak bakal masuk surga orang yang sombong. Tapi sombong itu ketika Nabi ditanya, maksudnya adalah bukan orang berpenampilan bagus, bukan orang yang bajunya bagus, sepatunya bagus, ya, rumahnya bagus, bukan. Orang sombong itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, kata Nabi. Orang yang suka merendahkan orang lain dan menolak kebenaran, itu orang sombong.
Orang lain dipandang rendah, dipandang kecil, dipandang hina, dia yang lebih tinggi dan dia menolak kebenaran. Nah, itu sombong. Sombong itu nggak mau dinasehati, nggak mau dikasih tahu yang benar. Ya, udah biasa begitu, udah biasa dari dulu begitu. Udah biasa orang banyak ngerjain begitu. Udah biasa kita diajarin begitu. Nggak mau sedikit melunakkan hati, coba mencerahkan pikirannya. Kira-kira ajakan ini baik atau tidak? Nggak pernah. Pokoknya sangat keras kepala. Kayak orang-orang dulu itu, makanya Nabi ayat Allah memberitahu seperti ini, pelajaran Luqman. Itu dulu orang-orang musyrikin Mekah keras kepalanya, bentuknya begini, Pak. Umat-umat Nabi juga semua sama. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu war rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a. Kalau diajak mereka, ayo kita hidup dengan aturan yang sudah Allah turunkan untuk kita dan dicontohkan oleh Nabi kita, inilah hidupnya, inilah jalannya. Lalu mereka menjawab, nggak perlu, ya, cukup. Yang kami kerjakan adalah apa yang selama ini dilakukan oleh orang tua kami, kakek kami, nenek moyang kami. Kami nggak mau ikut ajaran engkau wahai Muhammad. Kami nggak mau ikut ajaran engkau wahai Nuh, Ibrahim dan lain-lain. Semua para nabi, jawaban kaumnya sama seperti itu. Kami tidak akan mau ikut. Kami hanya mau nurut ajaran nenek moyang kami, orang tua kami. Nggak mau berubah. Para berubah menjadi baik, menjadi lebih baik kalau itu disampaikan oleh orang yang berilmu atau orang yang mengerti tentang kehidupan yang lebih baik. Mestinya kita sedikit lebih terbuka. Ya. Ini kan sekarang lagi zamannya ini, orang nggak mau dikritik, nggak mau dinasehati, malah dituduh balik. Ya, kalau sekarang lagi zamannya ada sebutan londo ireng lah, ada apa gitu istilahnya, ya, karena nggak mau dikritik. Nah ini yang keliru. Jadi dari sejak kecil Luqman sudah nasihati anaknya supaya jangan bersikap sombong, tidak mau peduli kepada orang lain. Cobalah dengar orang lain, karena sikap sombong sedikit saja nggak bakal masuk surga. Ini hati-hati ya. Kita sudah alhamdulillah rajin setiap pagi subuh sholat ke masjid misalnya. 5 waktu kita jaga dengan baik. Tapi di dalam diri kita ada sikap sombong yang dua tadi maknanya, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, maka kita tidak bakal masuk surga. A'udzubillahi min dzalik. Hati-hati betul. Sombong itu biasanya ada pada orang yang punya harta, yang punya kedudukan, yang punya pangkat, yang punya kewenangan, yang punya ilmu, yang punya lebih, itu bisa sombong. Meskipun juga ada orang miskin sombong, ada juga. Menyombongkan diri dengan ketiadaannya, ada. Tapi ya nggak betul. Kenapa? Dalam hadis qudsi dikatakan al-kibriya'u ridai, kata Allah. Sikap merasa lebih tinggi dari orang lain, dari makhluk lain, itu adalah sifatku, kata Allah. Itu adalah ridai, pakaianku, kata Allah. Jadi jangan pernah pakai pakaian Tuhan. Jadi rasa hebat, rasa tinggi, rasa sempurna, itu adalah sifat Allah. Dan itu adalah pakaian Allah. Jangan pernah memakai pakaian Tuhan. Itu dilarang. Kayak sombong itu disebut dalam hadis qudsi al-kibriya'u ridai, itu pakaianku, kata Allah. Yang terakhir, al-wasiyah yang terakhir adalah waqsid fi masjika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Artinya adalah tawassut fi masyitika, hendaklah engkau merendahkan ya diri ketika berjalan.
jalannya tenang, jangan seperti orang sombong tadi. Wa'tadil fiha bainal isra' wal bath. Kira-kira jalannya ya enggak melangkah terlalu panjang, juga enggak melangkah terlalu pendek. Kalau orang hebat kan merasa wah langkahnya diperbesar, tangannya dilangkahkan. Ya, itu begitu. Fa inna sur'atal masyi tudhib biha bahaul mu'min waqfid min sautika indal kalam wal khitab. Karena orang yang jalannya terlalu cepat itu membuat dirinya seperti seolah-olah dia tidak peduli dengan yang lain, mengabaikan ada orang lain. Kalau orang jalan cepat begitu, terlalu cepat juga nggak boleh. Meskipun kalau Nabi diibaratkan jalannya itu kalau cepatnya itu seperti mendaki jalan menurun. Nah, menurun itu jalan Nabi. Ada jalanan mendaki. Nah, ketika balik kita menurun. Nabi itu kalau berjalan begitu, agak cepat. Tapi bukan terlalu cepat. Yang akhirnya nggak nengok kiri, nengok kanan, nggak peduli kiri kanan. Itu yang dilarang. Kemudian disuruh waqfid min sautik, rendahkan suaramu kalau bicara. Jangan terlalu kasar, jangan terlalu keras, jangan suaranya ditinggikan. Kalau nggak perlu, jangan bicara tinggi, ya. Kalau kita bicara keras karena di laut, karena di gunung, suaranya berisik, misalnya, ya udah, nggak apa-apa keras. Tapi kalau kita berhadapan, ngomongnya teriak-teriak gitu. Ya meskipun kita kadang-kadang ya tahu juga kalau ngomong sama orang Sumatera yang tinggal di pesisir, yang tinggal di gunung, yang tinggal di laut, ngomongnya agak keras, ya itu karena kebiasaan mereka mungkin di sana. Tapi kalau sudah tinggal di kota semua, masa masih tinggi-tinggi juga kan gitu. Nah ini barangkali pelajaran yang terakhir disampaikan Luqman kepada anak-anaknya adalah rendahkan bicaramu, suaramu. Karena ya la tarfa'uhu 'aliyan fa innahu qabih la yajmal bil aqil. Itu menunjukkan orang itu kayak nggak ada akalnya berbicara kasar, berbicara keras seperti itu. Itu adalah perbuatan jelek, hina. Wa inna awhasul aswat sautul hamir. Dan suara yang jelek itu kayak suara keledai disebutkan. Suara yang paling jelek suara keledai, suara yang melengking gitu. Kencang banget gitu. Keledai itu kan kencang, lebih kencang dari suara kuda. Itu keledai. Tapi dia nggak lebih kuat dari kuda. Sebetulnya itu. Nah itu bahkan dicontohkan suara keledai itu seburuk-buruk suara. Faman rafa'a sautahu biduni hajatin syabihin biduni hajatin syabahul himar fi sautihir rahim. Barang siapa yang meninggikan suaranya tanpa sebab keperluan, maksudnya kalau memang orang itu yang kita ajak ngomong pendengarannya udah kurang, kita kerasin dikit, ya nggak apa-apa. Tapi kalau orang itu jelas kedengarannya, ya kita nggak boleh suara keras, karena suara yang keras itu sama dengan suara keledai, diumpamakan seperti suara keledai, dan itu adalah suara-suara yang paling jelek. Inilah pelajaran yang disampaikan oleh Luqman kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik. Saya persilahkan kalau ada yang ingin bertanya di seputar ini. Pelajaran tentang nasihat Luqman kepada anaknya selesai sampai di sini. Ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Saya jawab ya pertanyaannya. Kebetulan dua pertanyaan ini mirip. Saya jawab ini dulu. Kalau kita beli cincin atau beli apapun, beli batu, lalu yang jualnya bilang ini batu ini bisa itu. Kalau buat Pak Tamrin dulu misalnya, ini bisa bikin selamat di lautan, bisa bikin selalu kenyang di lautan, bisa selamat, bisa ini itu semua. Kalau kita beli barang itu, lalu kita mengabaikan petunjuk itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita jadi beli itu, bahkan lebih tertarik, apalagi dinaikin harganya. Ini biasanya sama orang-orang saya jual 1 juta, udah sama Pak Tamrin saya jual 900. Padahal orang tahu pasarannya paling 100.000 misalnya. Dia ngomong murah itu udah ditinggiin juga. Nah itu kalau kita beli
dengan meyakini apa yang disampaikan oleh si penjual seperti itu, khasiat dari cincin itu nggak boleh. Kita harus tinggalkan jual beli itu. Jadi terkait dengan masalah syirik ini, disebut syirik itu kata Nabi sederhana. Man ata al-kuhan fasaddaqahu ma yaqulu lahu faqad asyraka, kata Nabi. Syirik itu sedikit bentuknya. Kalau kita datang kepada orang pinter, dalam tanda kutip yang disebut paranormal, datang kepada dukun, lalu kita membenarkan apa yang diomongin oleh si dukun itu sudah syirik kita. Dia bilang ini cincin ini berkhasiat ini itu. Kalau dia bilang ini cincin bisa bikin lapar, bisa ninggalin lapar, iya maksudnya kalau dijual gitu, itu lain lagi. Tapi kalau dia bilang ini bisa deket jodoh, ini bisa cepet naik pangkat, pakai ini bisa jabatan terus meroket, pakai ini bisa selamat rumah terlindungi. Kenapa nggak percaya kepada Allah? Kenapa nggak berlindung kepada Allah? Kenapa nggak minta kepada Allah? Allah Maha Kaya. Kenapa nggak minta kekayaan, nggak minta jabatan, nggak minta kedudukan, nggak minta keselamatan itu kepada Allah? Nah, disitulah syiriknya. Jadi orang kalau sudah datang kepada orang lain yang yang memberitahu perbuatan yang aneh-aneh, dan orang itu memang udah tahu itu adalah dukun, kita benerin apa yang dia omongin, itu sudah syirik namanya. Ya, jadi membenarkan apa yang dikatakan oleh seorang dukun, seorang paranormal, itu sudah syirik. Jadi hati-hati. Jadi dalam perkara yang gaib itu hakikatnya karena memang nggak ada yang tahu, dia sebetulnya bohong. Dulu Pak, sebelum surat Al-Jin turun, di zaman Nabi ada paranormal juga semacam itu. Itu karena jin-jin itu masih bisa ke langit, ngintip dan mendengar, melihat, ngintip, mendengar pembicaraan Allah kepada malaikat tentang perintahnya, tolong kasih hambaku ini, tolong kasih hambaku ini, tolong ini, tolong ini. Iblis itu mendengar, mencuri dengar. Itu makanya ada yang sampai beritanya jadi betul karena dia nguping di sana gitu, di langit. Tapi kemudian setelah Allah jaga perjalanan menuju langit itu, malaikat sudah disediakan alat untuk menembak, memberondong dengan senjata. Jin kalau naik ke atas, mereka udah nggak bisa ke atas, maka berita langit itu sudah tidak ada. Sejak zaman Nabi sudah tidak ada dukun yang tahu tentang berita langit. Itu dalam Al-Quran dikatakan di surat Al-Jin itu. Sejak zaman Nabi kita Muhammad diutus sudah tidak ada. Sebelumnya memang ada, karena orang ngintip atau dengar berita langit. Nah, itu begitu. Tapi sesudah Nabi diutus dan turun surat Al-Jin, diberitahu oleh Allah, maka sudah tidak ada lagi persoalan yang terkait dengan jin itu. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasituna faman aslama faulaika taharraw rasyada, bahwa di antara kami golongan jin ada yang muslim, ya, ada yang ingkar kepada Allah, ya. Kemudian barang siapa di antara kami yang berserah diri kepada Allah, maka mereka itu yang akan mendapatkan petunjuk jalan yang benar, ya. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun orang-orang yang ingkar dari golongan kami itu, kata jin, maka mereka juga akan masuk kepada neraka jahanam, bahkan menjadi bahan bakarnya. Wa allau istaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Ya. Dan bahwasanya jin-jin itu kalau mereka bisa menempuh jalannya untuk sampai ke langit, mendengar berita-berita langit itu semua. Tapi Allah sudah pastikan sejak itu mereka tidak bisa lagi sampai ke sana. Ada lagi, ya saya cukupkan dulu sampai di itu, nanti saya lihatkan lagi. Jadi intinya masalah syirik itu adalah kalau kita membenarkan apa yang dikatakan oleh orang, dukun dan sebagainya yang nggak masuk akal, yang itu adalah hanya
Allah yang mengetahuinya. Termasuk kiamat. Jadi kalau kiamat itu hanya Allah yang tahu, malaikat nggak tahu, nabi nggak tahu, apalagi ustadz gitu. Jadi kalau ada ustadz meramal akan terjadi kiamat tanggal sekian 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 ini, itu nggak betul. Karena nabi saja ditegur oleh Allah. Fima anta min dzikraha yas'alunaka 'anis sa'ah. Fima anta min dzikraha. Mereka bertanya tentang kiamat kepada engkau wahai Muhammad. Emangnya siapa engkau bisa cerita tentang kiamat? Allah sampai marah begitu. Emangnya engkau siapa? Tahu tentang kiamat, bisa menjawab? Tidak. Nabi pun tidak bisa, hanya membicarakan tanda-tandanya. Kepastian harinya hanya Allah yang tahu. Jadi hidayah itu begini petunjuknya dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir itu dikatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu petunjuk Allah itu begitu. Barang siapa yang mencoba bersungguh-sungguh mencari kebenaran, maka Allah akan membimbing orang itu untuk sampai kepada kebenaran itu. Jadi orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang hatinya ada keinginan untuk menjadi baik, untuk mendapatkan nilai kebenaran, ada di hatinya. Ciri-cirinya adalah hatinya terbuka, tadi tidak sombong, rendah hati, terus belajar, terus berusaha mencari tahu. Yang seperti ini yang bisa dapat hidayah. Tapi kalau orang yang keras kepala, sombong, nggak peduli, nggak mau dengar nasihat orang, nah itu nggak bisa terima. Dan seseorang tidak boleh mengatakan saya belum dapat hidayah, nggak bisa mengatakan itu. Hidayah itu dari Allah sebabnya. Yang ada adalah kita justru yang mengajak, jangan memaksa, karena urusan orang itu terima tidak terima itu urusan Allah. Karena dalam surat Yunus dikatakan kemarin yang kita sudah buka ayat 90, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau Allah mau semua penduduk bumi ini jadi muslim semua, beriman semua. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau wahai Muhammad ingin memaksa orang banyak itu supaya jadi Islam semua, supaya jadi beriman semua? Nabi dilarang, nggak boleh memaksa. Sebatas mengajak boleh. Tapi kalau sudah sampai unsur paksaan dalam tekanan, itu nggak dibenarkan. Dulu ada Nabi Ibrahim alaihissalam, satu riwayat. Jadi ada orang datang kelaparan kepada beliau. Orang itu selama ini diajak kepada keimanan oleh Nabi Ibrahim, nggak pernah mau. Suatu saat dia jatuh miskin, kelaparan, minta tolong kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang begini, saya kasih bantuan, tapi kamu beriman dulu ya. Orang itu kemudian menolak. Dan kemudian Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Aku selama ini memberi dia banyak nikmat, kasih dia kehidupan, kasih dia rezeki, kasih dia makan, dia ingkar kepadaku, kata Allah, aku biarkan. Tapi engkau baru orang datang minta tolong kepada engkau sekali, lalu mensyaratkan orang itu harus beriman. Nabi Ibrahim langsung cari orang itu, minta maaf kepada orang itu, bahwasanya nggak boleh kita nolong orang dengan memaksa. Kamu harus Islam dulu ya, saya tolong. Dalam Islam nggak boleh seperti itu. Nabi Ibrahim nyuruh orang begitu, ditegur Tuhan, dicari orang itu. Tapi gara-gara ditegur Tuhan seperti itu, orang itu malah beriman. Riwayatnya begitu. Ya karena orang itu melihat sosok seperti Nabi Ibrahim saja bisa ditegur Tuhan dan dia mengaku salah. Nah itu begitu. Nah jadi itu batasan hidayah. Jadi orang itu harus mencari, dan sifat mencarinya adalah ya itu kira-kira orang itu terbuka, orang itu tidak sombong, tidak keras kepala. Biasanya itu yang dapat hidayah. Tapi kalau orang itu nampak keras kepala, paling merasa benar sendiri, susah itu dapat hidayah memang. Tapi nggak boleh kita menyimpulkan dia nggak dapat hidayah kecuali sudah mati. Kalau sudah wafat, baru kita katakan orang itu tidak dapat hidayah. Makanya kita tidak boleh mencap orang kafir tidak dapat hidayah karena nggak tahu. Justru nanti di akhir usianya ternyata dia beriman, dapat hidayah. Justru kita yang ngajak dia di akhir usia, naudzubillah min dzalik, kita malah murtad misalnya. Nggak boleh kita
berasa lebih gitu dari orang lain, termasuk masalah keimanan ini. Saya kira itu ya. Oh, pakai emas. Begini, pakai emas itu tetap nggak boleh, dilarang. Pertama, kalau kita sebagai seorang beriman, percaya saja yang Nabi katakan. Nabi larang buat laki-laki, sudah kita tinggalkan. Buat perempuan boleh, sudah lakukan. Belakangan diteliti, ada penelitian, emas itu kalau dipakai laki-laki, itu emas itu ternyata punya pengaruh ke dalam aliran darah di tubuh kita ini. Ya. Perempuan itu dibolehkan oleh Nabi, katanya karena, tapi ini penelitian, bukan kata Nabi. Karena setiap bulan perempuan mengeluarkan darah melalui haidnya itu. Laki-laki tidak haid, nggak keluar darahnya, jadi menggumpal terus dan jadi penyakit. Makanya dilarang laki-laki pakai emas. Itu salah satu hikmah dilarangnya emas. Tapi buat kita orang beriman, tidak ada hikmah itu. Tapi karena Nabi yang bilang tidak boleh, maka kita tidak melakukannya. Emas kuning, emas putih sama saja. Yang boleh emas Jawa. Nah, kalau emas kuning, emas putih tetap tidak boleh. Mau di dalam jam, mau dalam manapun tidak dibenarkan. Laki-laki pakai. Itu karena Nabi yang bilang begitu. Wa idza qila lahum, orang beriman itu dalam ayat katakan begini. Walladzina amanu wa idza qila lahum, kalau diajak pada mereka ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul qalu sami'na wa ata'na. Kalau orang beriman dipanggil kepada mentaati hukum Allah dan Rasul, mereka menjawab kami dengar, kami patuh. Beda dengan orang yang musyrik tadi, dipanggil kepada hukum Allah dan Rasul, menjawab cukup bagi kami apa yang kami dapati orang-orang tua kami nggak perlu yang baru yang kau sampaikan kepada kami. Demikianlah barangkali para jemaah sekalian, mudah-mudahan memberikan taufik kepada kita semua tetap istiqamah dalam agama ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Rabb, lakal hamdu wa lakas syukru. Allahumma ighfir lana warhamna waghfir warham aba'ana wa ummahatina wa man awsana bid-du'a. Allahumma hdina sabilakar rasyad. Allahumma hdina siratakal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, Rabb Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang kami ketahui, dan kami minta ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang tidak kami ketahui dan tidak kami sadari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wallahu waliya taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.